bullying itu atau perundungan. Nah, hari ini Bapak ingin mengedukasi kalian supaya memiliki pemahaman, supaya tahu cara mengatasi, dan akhirnya sekolah kita tidak ada lagi kasus-kasus perundungan. Baik, Ananda semua, ini kalau dilihat dari penyebabnya dulu ya. Kenapa terjadi perundungan itu? Penyebabnya satu, itu karena kurangnya pengawasan dan pendidikan. Maksudnya apa? Pengawasan dan pendidikan. Pengawasan yang dimaksud sini adalah pengawasan dari orang tua dan juga guru, ya, terhadap perilaku peserta didik. Pendidikan berarti ini anak yang kurang belajar, ya, yang literasinya rendah, yang tidak dapat pengetahuan agama. Ini penyebab pertama, kurang pengawasan dan pendidikan. Yang kedua, pelaku bullying itu karena nggak punya kemampuan mengontrol emosinya, ya. Ketika dia marah, nggak bisa mengontrol emosinya, dia mengekspresikannya dalam bentuk tindakan-tindakan perilaku bullying. Itu emosi. Kemudian yang ketiga, penyebab ketiga itu karena pelaku bullying itu kurang pengawasan dari orang tua, ya, atau disebabkan karena pengaruh keluarga. Misalnya di rumah ayah ibunya sering bertengkar, ya, kemudian mengucapkan kata-kata itu didengar oleh anaknya, sehingga kadang anak-anak ini mengekspresikannya nanti mencari perhatiannya itu dalam pelaku-pelaku bullying. Kemudian pengaruh lingkungan sekitar. Jadi anak yang punya potensi melakukan bullying ini karena temannya juga melakukan hal seperti itu. Jadi yang tadinya satu jadi dua, dua jadi tiga, dan seterusnya. Itu penyebab bullying, ya. Jadi tanyakan sama hati nurani kita termasuk yang gimana? Alhamdulillah kalau nggak ada itu 4 penyebab itu dalam diri kita. Kemudian jenis bullying atau perundungan itu ada beberapa. Yang pertama, bullying secara verbal. Secara verbal itu bisa dengan menggunakan kata-kata mengancam, menggunakan kata-kata yang menghina, menggunakan kata-kata yang kotor. Nah, itu secara verbal. Atau dari mimik wajahnya menunjukkan wajah tidak senang, ya, wajah tidak senang. Seperti itu. Itu namanya bullying verbal. Yang kedua, bullying fisik. Bullying fisik ini gampang ditandai. Itu dengan melakukan penganiayaan, ya, melakukan penganiayaan, misalnya memukul, ya, menendang, dan ini nanti bisa berhadapan dengan hukum. Ya, baru-baru ini terjadi kasus bullying di Cilacap itu, ya, seorang anak SMP yang menyebabkan korbannya itu mengalami kekerasan fisik. Itu dijemput sama polisi akibat bullying tadi, dilaporkan oleh orang tuanya dan dia dijemput oleh polisi, dipenjarakan. Jadi walaupun kalian sebagai seorang pelajar ada sanksi hukumnya. Itu bullying secara fisik. Kemudian yang ketiga, bullying itu bisa juga dilakukan secara sosial. Bullying sosial.
apa namanya itu, menggosipkan, saya gibah, ya, menceritakan, sehingga bisa memberikan tekanan kepada korbannya atau menjauhinya. Nggak usah berteman dengan dia, jauhi. Nah, ini bullying sosial, dampaknya bahaya ya bagi korban. Kemudian ada lagi bullying itu namanya bullying seksual. Ini menyangkut gender ya. Kalau anak perempuan ketika dia menstruasi kemudian bocor, nah itu dibully seperti itu. Pokoknya kalau yang perempuan itu rentan terhadap pelaku pembulian. Nah itu jenis-jenisnya ada. Jadi dengan kalian memahami jenis-jenis itu, maka kita bisa menghindarinya. Kemudian apa langkah yang harus kita lakukan kalau kita, teman kita menjadi korban bullying? Langkah yang pertama, laporkan. Kalau kejadiannya di sekolah, laporkan kepada Bapak Ibu guru, laporkan kepada wali kelasmu, laporkan kepada guru BP. Ya, jangan takut, kalian harus berani. Kenapa? Karena kalau kita takut, pelaku bullying itu akan semakin merajalela. Ya, jadi harus berani melaporkan siapapun itu. Kalau dia melakukan tindakan bullying seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, laporkan. Ya. Tujuannya apa? Supaya nanti dimediasi, diedukasi, dicari tahu apa penyebabnya dan dicarikan solusinya. Ya. Nah, tapi kalau sudah menyangkut kekerasan fisik, ya, masuk rumah sakit, nah, kalian akan berhadapan dengan hukum. Ya. Jadi hati-hati. Hati-hati. Tuh, laporkan. Kemudian yang kedua, kasih support kepada teman kita itu. Kasih support, dukungan kepada teman kita itu yang mentalnya rusak akibat bullying tadi, supaya diberi semangat, ya, dikasih semangat, dikuatkan, kamu kuat, kamu bisa mengatasi ini seperti itu. Jadi korban bullying ini tidak sendiri, dia ada orang yang mau menemaninya, mau memberikan dukungan. Ya, jadi kepada anda semua, kalau melihat pelaku bullying, laporkan. Seperti yang Bapak bilang tadi, bullying ada secara verbal, kemudian ada secara fisik, ada secara sosial, kemudian ada yang sifatnya seksual, gender. Dilaporkan sehingga kita semua warga sekolah SMP Negeri 20 tidak ada korban-korban bullying di masa yang akan datang. Tidak ada pelaku-pelaku bullying. Ya, biasanya korban bullying ini punya kelemahan dia. Ya, misalnya dia kurang percaya diri, ya kan? Punya sedikit teman, ada kekurangan fisiknya, itu jadi bahan untuk bullying. Jadi pelaku bullying ini kalau dalam ilmu kesehatan ini adalah sakit, secara mental sakit, jiwanya sakit.